Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar termokimia. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Sebelum kita masuk ke dalam penentuan perubahan entalpi reaksi, Ibu akan mengulas lagi pembelajaran minggu kemarin mengenai kalor jenis. Di mana kalor jenis tersebut rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, yang sangat berkaitan dengan rumus pembelajaran kita hari ini, M kali C kali delta T. Baiklah Ananda, sekarang kita akan masuk ke dalam penentuan perubahan entalpi reaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi itu ada 4. Masuk saja, langsung masuk ke dalam yang pertama, penentuan delta H reaksi berdasarkan eksperimen. Coba Ananda buka buku LKS-nya halaman 37, di mana di sana ada penentuan kalor reaksi secara kalorimeter. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus supaya Anda Ibu lebih paham, di mana Q larutan sama dengan M kali C kali delta T. Q kalorimeter sama dengan C kali delta T, sama dengan rumus yang minggu kemarin. Di sini kita menjumlahkan delta H reaksi total sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Agar anak ibu lebih paham lagi, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Diketahui gram dari metana CH4 32 gram, ml dari CH4 sama dengan 16 gram. Volume airnya 4 liter. Volume air 4 liter ini kita jadikan ke mililiter, 4000 mililiter. Kalau jenisnya yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Sedangkan T awalnya 25,5 derajat Celcius dan T akhirnya 90,5 derajat Celcius. Pada contoh soal yang di LKS ini, yang ditanyakan yaitu harga entalpi pembakaran gas CH4. Langsung saja kita jawab. Cara yang pertama yaitu di mana rumusnya kita menggunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana diketahui di sini M-nya belum diketahui. Kita cari dulu M-nya. M sama dengan rho dikali volume. Di sini rho-nya juga tidak diketahui, jadi kita tentukan saja rho-nya menjadi 1. 1 dikali 4000 sama dengan 4000 gram. Kita dapatkan masanya yaitu 4000 gram. Selanjutnya, setelah kita dapatkan massa, kita masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan M kali C dikali delta T, sama dengan 4000 dikali 4,2 dikali T akhir dikurang T awal, 90,5 dikurang 25,5. Setelah itu kita kalikan, didapatkan jumlahnya 1.092.000 Joule. Kita jadikan ke kilojoule, kita bagi 1000, didapatkan 1092. Setelah itu kita lanjutkan ke dalam cara kedua. Kita menentukan mol. Mol dari CH4 sama dengan gram per ml sama dengan 32, di mana gram dari mol CH4 tadi gramnya ada 32 dibagi dengan ml 16 sama dengan 2 mol. Jadi delta H-nya sama dengan min Q sama dengan min dari 1092 kJ sesuai yang kita dapatkan tadi. Ini untuk 2 mol CH4. Sedangkan ditanya itu harga entalpi pembakaran gas CH4. Jadi yang ditanyakan di sini hanya 1 mol dari CH4. Jadi 1 mol tersebut kita bagi 1 mol CH4 kita bagi setengah dari min 1092. Di sini delta H untuk 1 mol CH4, delta H-nya min 1092, kita bagi setengah karena kita hanya mencari 1 mol, sama dengan min 546 kJ.
Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang kedua, penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Coba Ananda buka LKS-nya halaman 37, di mana hukum Hess tersebut berbunyi perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Ingat ya Ananda, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Ada dua cara, silakan Anda lihat di LKS-nya, ada cara langsung dan cara tidak langsung. Supaya Anda lebih paham, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di mana diketahui data entalpi reaksinya, di sini ada dua. Coba Anda buka contoh soalnya halaman 38. Diketahui data entalpi reaksinya 2Ca ditambah O2 menghasilkan 2CaO, di mana delta H-nya di sini min 1270,3 kJ. Delta H-nya di sini sudah menjadi ketetapan. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya sudah juga diketahui. CaO ditambah H2 menghasilkan CaOH 2 kali. Delta H-nya juga diketahui. Di sini pertanyaannya, hitunglah entalpi pembentukan. Hitunglah entalpi pembentukan dari CaOH 2 kali. Langsung saja kita jawab, di mana reaksi pembentukan CaOH 2 kali. Di sini ada reaksinya Ca ditambah setengah O2 menghasilkan CaO. Ini delta H-nya min 1270. Ini kita masukkan dibagi 2. Bu, kenapa dibagi 2, Bu? Di sini 2 mol. 2 mol ini datangnya dari mana, Bu? Dari sini. Karena 2Ca ini mempunyai 2 mol. Jadi hasil delta H-nya kita bagi 2. Selanjutnya H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, di mana delta H-nya min 571,5 kJ. Per 2. Bu, kenapa lagi dibagi 2, Bu? Kenapa dibagi 2? Karena H2 di sini juga mempunyai nilai molnya 2. Jadi kita bagi 2 sama dengan min 285,75. Selanjutnya kita masukkan CaO lagi. CaO ditambah H2O akan menghasilkan CaOH 2 kali. Delta H-nya min 452,4. Bu, kenapa tidak dibagi, Bu? Karena CaO di sini tidak mempunyai nilai mol. Jadi hanya dibagi 1. Didapatkan hasilnya min 482,4 kJ. Setelah itu kita jumlahkan. Ini hasil jumlahnya. Ca ditambah H2 ditambah O2 menghasilkan CaOH 2 kali. Delta H-nya min 1403,3 kJ. Bu, dari mana dapat hasil reaksi ini, Bu? Dari sini. Ca, ini Ca, kita tulis dulu Ca. H2, setelah itu kita tulis H2. Setelah itu ada O2 di sini, ada setengah O2, ada setengah O2. Setengah ditambah setengah jadi 1, O2. Langsung saja kita tulis O2. Dan menghasilkan CaOH 2 kali. Dihasilkan hasilnya CaOH 2 kali. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang ketiga, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Di sini ada pembentukan. Langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF, delta derajat HF produk dikurang delta derajat HF reaktan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal supaya anak ibu lebih paham. Silakan buka bukunya halaman
39. Diketahui delta H derajat F C2H6 min 84,7 kJ per mol. Bu, ini dari mana, Bu, nilainya? Diketahui di sudah ada di dalam tabel. Lihat tabelnya pada halaman 38. Delta H derajat F CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Delta H derajat F H2O sama dengan min 285,8 kJ. Ditanya, tentukan delta H reaksi pembakaran 1 mol C2H6. Ditanya di sini reaksi pembakaran. Kita jawab. Ini reaksinya. Reaksinya di sini sudah ditentukan. C2H6 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi, reaksi ini belum setara. Kita setarakan dulu. Di sini ada C2, di sini C-nya tidak ada 2. Kita tambahkan 2 CO2. Kita setarakan. Mungkin anak ibu sudah paham menyetarakan reaksi. Setelah kita setarakan reaksi, setelah itu kita lanjut ke dalam memasuki delta H reaksi sama dengan delta H derajat F produk dikurang sigma delta H derajat F reaktan sama dengan 2 dikali delta H derajat F CO2. Bu, ini di mana letaknya, Bu? Kita lihat lagi pada reaksi tadi. Ini merupakan reaktan dan ini merupakan produk. Di sini 2 dikali delta H derajat F CO2. Di sini produknya 2 ditambah 2 di depan, 2 dikali delta H derajat F dari CO2. 2 dikali delta H derajat F CO2 ditambah 3 dikali delta H derajat F H2O. Nih, 3 dikali delta H derajat F H2O dikurang delta H derajat F C2H6. Kita ambil dari reaktan. C2H6 ditambah di sana ditambah 3,5 dikali delta H derajat F O2 ditambah dari 3,5 dikali delta H derajat F O2. Setelah itu kita masukkan saja lagi nilainya. 2 dikali min 393,5 sesuai dengan diketahui tadi. Di mana delta H derajat F CO2 ada min 393,5. Begitu juga dengan seterusnya. 3 dikali delta H derajat F H2O. Tinggal memasukkan nilai lagi. Setelah kita masukkan nilai, kita jumlahkan produk, lalu kita kurangkan dengan jumlah reaktan. Didapatkan hasilnya min 1559,7. Setelah itu kita masuk ke dalam yang keempat, penentuan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya supaya anak ibu lebih paham. Delta H reaksi sama dengan sigma E pemutusan dikurang sigma E pembentukan. Contoh soalnya, diketahui C ikatan rangkap C sama dengan 607 kJ. Bu, dari mana datang nilai ini, Bu? Silakan anak ibu lihat tabel halaman 39 pada poin yang keempat, penentuan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Di sini sudah ada tabelnya, di mana C ikatan rangkap C sama dengan 607 kJ per mol. H ikatan H sama dengan 436 sampai dengan C ikatan C 348 kJ per mol. Ditanya, tentukan delta H reaksi pembentukan C2H6. Di sini ditanya reaksi pembentukan C2H6. Langsung saja kita jawab. Ini reaksinya. Reaksinya di sini sudah ditentukan. C2H4 ditambah
H2 akan menghasilkan C2H6. Ini reaksinya. Setelah itu, supaya dia menjadi ikatan, kita uraikan. Bu, bagaimana cara menguraikannya? Nah, di sini cara menguraikannya. C2H4. Kita hitung dulu. C-nya ada 2. Kita hitung dulu. C-nya ada 2 dan H-nya ada 4. Kita buat C, ikatan rangkap C. Setelah itu, kita ikat dengan hanya ada 4. Kita beri ikatan H4. 1, 2, 3, 4. Ditambah H di sini ada 2. Kita tambah dengan H ikatan H. Menghasilkan C2H6. Kita buat di sini C ikatan C. Hanya ada 6. Kita ikat dengan H6. C-nya kita ikat dengan H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita uraikan ikatannya, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya, delta H reaksi sama dengan sigma E pemutusan dikurang sigma E pembentukan. Sama dengan 1 dikali E C ikatan rangkap C. Bu, dari mana datang 1 ini, Bu? Kita lihat pada reaksi pemutusan. Ini merupakan reaksi pemutusan. Ini merupakan reaksi pemutusan. Ini merupakan reaksi pembentukan. Bu, kenapa 1, Bu, dikali C ikatan rangkap C? 1 dikali C ikatan rangkap C. Karena C ikatan rangkap C ini hanya berjumlah 1. Jadi 1 dikali C ikatan rangkap C ditambah 4 dikali E C ikatan H. Bu, kenapa 4, Bu, dikali C ikatan rangkap H? Dikali C ikatan H? Karena ada 4 C yang berikatan dengan H. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali E C ikatan H ditambah 1 dikali E H ikatan H. Bu, kenapa 1, Bu? Dari sini. Karena H ikatan H di sini jumlahnya hanya 1. Dikurang dengan sigma E pembentukan. Kita lihat lagi pada pembentukan. 1 dikali C ikatan C. C ikatan C di sini jumlah hanya 1 ditambah 6 dikali E C ikatan H. Kenapa 6, Bu? Karena C yang berkaitan dengan H ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita jumlahkan. Kita masukkan lagi nilainya. C ikatan rangkap C nilainya ada 607. 607 ditambah 4 dikali 415. C ikatan H itu 415 dan begitu juga seterusnya. Sehingga kita dapatkan jumlahnya, kita jumlahkan E pemutusan, setelah itu kita jumlahkan E pembentukan. Setelah itu kita kurangkan E pemutusan dengan E pembentukan. Didapatkan hasilnya min 135 kJ per mol. Baiklah Ananda, itulah pembelajaran kita hari ini. Jika Ananda masih kurang paham, silakan Ananda tanyakan di grup. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.